Kami kembali lagi di Kamus Kabar Outsus bersama saya Ines Marweri. Saat ini kami sudah bersama dengan Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Jayapura dan terasa sejuk sekali nih di ruangan ini. Rasanya mau betah-betah. Selamat pagi Pak, apa Selamat pagi, kabar? yang baik, sehat, dan puji Tuhan, Puji semua Tuhan. berjalan dengan baik. Kami terima kasih sekali nih untuk kesediaan waktu Bapak pagi-pagi kami sudah datang untuk menyodorkan beberapa hal terkait dengan anggaran Otsus yang tentu saja semua dinas, peroleh. Untuk Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura sendiri, tahun 2023 plot anggaran yang diterima nih berapa besar nih? Baik, terima kasih. Pertama-tama kami mengapresiasi kunjungan atau kehadiran dari broadcast Ya, uh, Penambang Baik Kominfo? Kominfo, Ya, ya, dalam rangka untuk menggali informasi dan juga mempublish iya, mengenai penyelenggaraan iya, baik, otonomi khusus iya, yang diberikan dana mhm, untuk pemberdayaan masyarakat, iya, baik dalam bentuk yang spesifik grant dan juga yang no grant. iya, iya, Terima kasih kunjungannya, terima Mbak kasih. Ines, dan bisa kita lanjut. Iya. Dengan, ya mungkin Bapak bisa tambahkan nama dulu supaya, eee, semua masyarakat bisa mengetahuinya. Setelah itu kita akan masuk gas dengan pertanyaannya. Iya, izin saya perkenalkan diri. Saya selaku Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura. Ya. Uh, Nama saya David Asyakarya, SPT. Kami ada di dinas ini sejak Maret 2020 dan Mhm. saya masuk tahun ketiga untuk pelaksanaan tugas tanggung jawab sebagai Kadis TPH Kabupaten Jepun. Baik, izin Pak, sepertinya saya harus geser ini dulu Pak. Oke. Oke, Pak, untuk tahun 2023, Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura menerima anggaran dari Otsus ini berapa besar? Mau tahu dong? Baik, untuk dana otonomi khusus yang diberikan Hmm. kepercayaan kepada kami dinas teknis ya membidangi fungsi pertanian tanaman pangan dan hortikultura untuk tahun anggaran 2023 ini kami diberikan dana bagus ya itu sebesar 3 miliar 783 juta 360 ribu rupiah. Ya. Apa saja program program yang sudah diperuntukkan dengan budget ini, Pak? Iya, untuk program yang ya, di target yang disasar Mhm. untuk kita capai yaitu ada 5 program ya yang kami bidang di sini yaitu program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian. Mmm. Ya. Kemudian program yang kedua adalah program penyediaan dan pengembangan ya, prasarana pertanian. Mhm. Kemudian juga program uh, penyuluhan pertanian dan juga program uh, pemberdayaan ekonomi masyarakat. Dari program ini itu kami breakdown kepada beberapa kegiatan ya. Ya, ada kegiatan pengawasan penggunaan sarana prasarana pertanian ya. Kemudian ada kegiatan pengelolaan sumber daya genetik tumbuhan dan mikroorganisme. Kemudian juga ada program ada kegiatan pengembangan sarana prasarana pertanian dalam bentuk kegiatan pengelolaan
sumber daya lahan yang berkelanjutan. Itulah juga dalam rangka optimalisasi lahan cadangan pertanian yang kita harapkan bisa kita mulai berkuat di tingkat kampung dan distrik. Ya, kemudian ada kegiatan yaitu tadi pengembangan kapasitas kelembagaan petani di tingkat kampung dan distrik. Ya. Dari total dana yang kami mendapatkan Pagu tahun ini, ya ini baru terserap sampai dengan bulan awal September kemarin ini, itu baru terserap 1.057.771.000 rupiah. Jadi kalau kita presentasi dia berarti lebih kurang baru 28 sampai 30% dari serapan dari Pagu yang tersedia tadi. Iya. Lalu untuk kelanjutan dari 5 bidang program yang tadi Bapak katakan ini, apakah ada dari 5 bidang program ini ada program prioritas atau memang ini adalah program prioritas untuk tahun 2023? Iya, jadi dari 4 dan 5 program ini atau 5 program ini itu kan ada kegiatannya 5 sampai 6 kegiatan yang nomenklaturnya sudah diatur dalam penganggaran. Sehingga yang menjadi prioritas kita itu adalah semua program dan Semua program itu ya. Karena ini semua sangat vital dan urgent dibutuhkan oleh petani-petani kita yang ada di tingkat kampung maupun di distrik itu sendiri. Iya. Apakah dari 5 program ini diperuntukkan untuk masyarakat yang memiliki lahan tidur atau memang mereka yang mungkin mengajukan pengajuan seperti proposal untuk bantuan dari Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura? Atau bagaimana nih kebijakan yang biasanya diambil dari dinas sendiri? Baik, terkait dengan mekanisme penyaluran daripada dana otsus yang diperuntukkan kepada dinas kami, ya, ini memang prioritas semuanya diturunkan untuk kelompok-kelompok tani. Kelompok tani. Iya. Sehingga yang kepada individu-individu petani itu memang ya kami tidak punya ketentuan keharusan untuk mau melayani mereka, tetapi yang menjadi keharusan adalah sasaran kami yaitu adalah petani yang tergolong dalam sudah terhimpun dalam kelompok-kelompok tani. Baik. Kalau bisa tahu dari 19 distrik ini ada berapa distrik yang sudah memiliki kelompok tani begitu Pak? Yang kita inventarisir kemarin terakhir itu yang semua sudah punya kelompok tani. Semua sudah ya? Ya syukur. Ada yang 1 saja, ada yang 3, ada distrik-distrik yang jauh ya. Tetapi dominan semua kelompok tani sudah terbentuk. Untuk cara penyaluran anggaran ini apa berupa bahan, apakah berupa material atau seperti apa nih untuk penyaluran anggaran sendiri untuk 5 program kegiatan? Baik. Jadi kalau mengikuti ketentuan yang disyaratkan oleh Bapeda ya dalam perencanaan dan juga keuangan bahwa penyalurannya dalam bentuk barang dalam bentuk fisik. Jadi ada tadi bantuan sarana peralatan pertanian ya. Kemudian ada dalam bentuk bantuan hibah benih dan bibit tanaman sayuran. Kemudian juga ada dalam bentuk bantuan benih dan bibit tanaman buah-buahan ya. Kemudian ada dalam bentuk bantuan benih padi, kemudian juga benih palawija, kemudian juga ada bantuan untuk pupuk dan pestisida dalam rangka
untuk pemeliharaan daripada tanaman itu sendiri. Pada saat sudah dikelola, sudah dibudidaya di lahan yang dimiliki oleh kelompok tani. Ya, jadi juga ada yang paling utama juga itu yang kita akan memberikan bantuan bibit tanaman umbi-umbian spesifik lokasi. Nah, jadi yang disebut umbi-umbi khas kita di tanah tali, yaitu ada siapu, keladi, dan juga ubi jalar. Ya, ini umbi-umbian. Ya, ini kita berharap ini pelestarian sumber daya genetik kita yang ada di alam kita. Iya. Karena tadi atau dalam tanda kutip kita ada di Papua. Iya. Transparansi dari dinas sendiri dengan penggunaan dana otsus ini bagaimana, Pak? Nah, ini untuk aspek keterbukaan dan transparansi, ya inilah salah satunya seperti yang kita mendapatkan wawancara ini untuk menyampaikan kepada masyarakat, ya, bahwa ya untuk dana yang disalurkan itu, ya, itu dibagi ke dalam dari 5 program dan 7 kegiatan, sehingga semuanya ini mengacu kepada ketentuan yang ada di inspektorat Inspektorat. terkait dengan pengawasan dan pemeriksaan pemanfaatan daripada penyaluran dan pemanfaatan daripada dana otsus. Sudah tadi Bapak bilang bahwa penggunaan anggaran penyerapannya sudah 30%. Adakah kendala yang Bapak temukan selaku kepala dinas dalam pengelolaan anggaran ini, penyaluran dan lain-lain? Adakah Bapak temukan kendala? Baik, sebelum saya sampaikan kendala, ada kegiatan yang merupakan penjabaran dari program tadi, sarana prasarana pertanian. Itu juga kami ada membantu kegiatan jalan produksi atau jalan usaha. Jadi kami bantu dalam bentuk pekerjaan fisik. Nah, itu dibiayai juga dari otsus. Selain kalau tahun 2022 kami juga mendapat DAK juga untuk memperkuat prasarana pendukung pertanian itu. Untuk tahun ini 1 unit jalan produksi itu kita sudah laksanakan, tinggal proses pencairan. Itu maksudnya membuka akses yang lebih lancar untuk produksi daripada komoditi yang dikembangkan oleh petani di wilayah kampung itu sendiri. Ya. Penggunaan anggaran otsus atau dana otsus yang Bapak peroleh dari dinas, maksudnya dinas Bapak peroleh untuk pemanfaatan dan penggunaan yang sudah dilakukan, dampaknya mungkin bisa Bapak tambahkan dampak yang terlihat. Iya. Silakan. Baik. Dampak yang memang kelihatan dari beberapa tahun yang kami jalani, ya sangat-sangat positif dan cukup signifikan pengaruh yang dirasakan oleh petani dengan mendapatkan bantuannya sarana produksi itu dan bentuk hibah. Dan kami berharap dengan keterbatasan yang ada ini kan tidak bisa menjangkau semua wilayah distrik, tidak bisa menjangkau semua kampung. Jadi memang kita mengaturnya sedemikian rupa, jadi setiap tahun itu kami mengaturnya untuk pembagian sasaran itu. Dan itu juga sesuai dengan aspirasi yang masuk dari petani lewat kelompok, lalu kita rekap mana yang sudah menerima tahun-tahun sebelumnya, mana yang belum, sehingga kami prioritaskan kepada kelompok tani atau kampung yang belum tersentuh. Jadi ini memang secara berkesinambungan memang harus kita atur, kita tata dengan baik supaya pada waktunya nanti semua
tersentuh dengan tersentuh pembangunan dengan fisik seperti tadi jalan produksi dan juga sarana-sarana benih dan bibit juga sarana peralatan. iya. Dari 3.783.300.000 sekian, Pak. Ya. Menurut Bapak apakah ini anggaran yang sudah cukup, masih kurang, atau ingin ditambahkan? Sebenarnya kalau jujur, Hmm. kalau pendapat saya dan juga teman-teman di bidang, memang kita merasa bahwa ini anggaran yang pagu yang diberikan kepada kami ini tidak begitu memadai untuk bisa memaksimalkan atau mengoptimalkan sasaran peningkatan produksi kita, khusus produksi pertanian ya. Pertanian ini dalam arti padi, palawija, kemudian ubi-ubian dan juga Sayuran. sayuran. Terlepas daripada komoditi yang perkebunan ya. Nah, jadi memang kita merasa bisa kurang karena yang kita sentuh ini sasaran ini kan hanya spot-spot saja. Ya. Tidak ada sentuhan yang dalam 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 jumlah lahan yang besar ya seperti 1.000 hektar palawija misalnya, jagung dan kacang tanah. Kemudian ada 500 hektar juga hamparan untuk padi, padi sawah maupun padi gogo yang memang bisa kita fokus betul untuk menjadikan sumber pangan yang cukup dan memadai dan bisa untuk menjadi pasokan yang cukup. Dan ini memang dengan dana yang kecil ini ya kita spot-spot saja di kampung dengan kelompok taninya, beberapa distrik ya juga yang memang belum disentuh, tetapi mereka kelompok taninya minatnya kuat untuk melaksanakan budidaya pertanian itu. Ini terlepas daripada apa yang juga diarahkan oleh Mbak Beda bahwa kami harus sinkronisasi dan sinergi dengan pemberdayaan masyarakat kampung dan pemberdayaan masyarakat kampung ya ADD itu. Karena kita selalu ingatkan juga kepada seluruh kampung bahwa mari sinergikan kegiatan-kegiatan yang menyangkut on farm ya, membuka lahan untuk budidaya supaya apa yang kami bantu saran-saran pertanian nanti di backup juga oleh dana desa supaya betul-betul kampung itu betul-betul bisa bangkit dan memaksimalkan potensi lahan yang ada di kampung, sehingga tujuan kita tadi bahwa mewujudkan ketahanan pangan di tingkat kampung, di tingkat keluarga dan kampung itu bisa kita bisa wujudkan ya secara bertahap. Tadi Bapak katakan bahwa anggaran ini bisa terbilang kecil, masih kurang. Dari 3.783.000.000 sekian ini baru penyerapannya 30%. Seandainya kalau memang ada tahun depan, mungkin dari 5 program yang tadi, 5 program dengan beberapa kegiatan, adakah program lain yang akan dilakukan lagi? Baik, terkait dengan serapan tadi, ini kan sedang berjalan. Ini kan semua pengadaan sarana produk pertanian ini dan juga kerja-kerja fisik tadi pembuatan jalan usaha yang di dalam produk itu ini kan sedang berjalan, belum menagih. Jadi izin saya yakin nanti pada saat Oktober besok ini sudah bisa melampaui 50%. Bapak optimis sekali ya. Jadi kami targetkan juga nanti serapan ini bisa tuntas 100% pada November akhir. Ya. Jadi saya berharap teman-teman di bidang semua ini bergerak cepat dalam sisa waktu lebih kurang ya 90 hari ke depan lagi ini sudah bisa selesai, dan mudah-mudahan persiapan tanam kita di musim ini ya, kita masuk dalam musim hujan ini nanti ke depan Oktober, November, kita punya kegiatan pertanian padi sawah dan padi ladang sudah bisa berjalan, kemudian juga dengan bibit-bibit sayuran dan buah-buahan juga sudah ready semuanya di tingkat kelompok dan sudah bisa bergerak untuk memperkuat gerakan-gerakan kembali ke kebun itu. Nah itu Pak,
Sebenarnya kita mau lanjut terus nih, ini mau tanya-tanya juga terkait dengan perubahan cuaca yang seringkali dialami, menjadi masalah utama dialami oleh para petani kita nih. Pasti saja ada cerita-cerita yang seru, bagaimana langkah-langkah yang bisa dilakukan oleh dinas supaya bantuan ini bisa terserap dengan baik dan pelaksanaan di lapangan juga bisa memadai sesuai dengan harapan. Mungkin Bapak bisa tambahkan pesan kepada penerima anggaran untuk semua masyarakat, kelompok tani di Kabupaten Jayapura. Terima Silakan, Pak. kasih. Sebelum saya menjawab itu, eh, saya mau lengkapi tadi informasi bahwa ada program yang memang kita harus juga backup, eh, perluasan areal tanam ya dalam rangka peningkatan produksi. Itu APBD kita belum mengalokasikan untuk kegiatan perluasan areal tanam itu Iya. untuk seperti yang kita sudah buka lahan di Tuare ya, yang di Tuare hamparan lahan yang kita sudah buka itu dari hutan itu yang menjadi sekarang lahan pertanian palawija. Nah, kemarin itu kita bisa buka lahan itu karena ada intervensi bantuan dari pusat. Tetapi kita belum fokus lagi untuk melanjutkan itu karena juga terbentur dengan sumber daya dana. Dan berharap tahun depan otsus ini bisa bertambah untuk kita memperkuat optimalisasi daripada pemanfaatan lahan yang boleh dibilang itu lahan masyarakat adat ya, tapi kita mau supaya itu menjadi lahan bukan lahan tidur, Bukan lahan tidur lagi, tapi bisa difungsikan ya. Ya. Dan itu kita harus tetap juga keberpihakan kepada masyarakat adat itu ada. Jadi lahan itu dibantu dengan sarana peralatan, ya, kemudian dengan sarana produksinya, benih dan bibit, juga pupuk dan pestisida. Itu yang harus kita anggarkan. Sehingga itu lahan itu akan bisa menjadi lumbung juga pangan bagi distrik Waibu maupun distrik yang lain. Baik. Karena ada juga kan masyarakat di distrik Waibu ya. Tentu saja. Iya. Oke. Baik. Mungkin Bapak, iya silakan. Terkait dengan yang menjadi harapannya. Harapannya Bapak bagi kelompok tani yang menerima bantuan. Terkait dengan yang kita dengar ada climate change ya, perubahan iklim ini yang terjadi di belahan benua mana juga kita di Indonesia juga mengalami ya perubahan cuaca ekstrim itu. Saya bersyukur sekali dan puji Tuhan kamu kita di Papua ini Tuhan sayang. Amin. Jadi kita punya cuaca kita baik. Jadi kita tidak mengalami kemarau panjang, kita tidak mengalami gagal panen, kekeringan sehingga gagal panen. Tetapi Tuhan kasih terus curah hujan yang cukup. Sehingga kita berharap dengan kondisi iklim yang bersahabat ini, petani-petani kita menyambut itu semua situasi kondisi yang ada itu dengan menanam-menanam. Nah, tadi tidak ada kita program kita kenal gerakan kembali ke kebun waktu masa COVID yang lebih kurang 3 tahun itu sangat menolong masyarakat di kampung untuk tetap eksis mereka. Dan sekarang tidak ada yang sebenarnya menjadi hambatan buat petani. Kalau ada dana yang dibantu oleh dana desa ya, kemudian ada dana khusus juga yang ditaruh di tiap distrik ya, itu mari kita betul-betul gunakan secara tepat, berpihakan kepada petani kita supaya dibelanjakan benih-benih tersedia di toko-toko tani itu, di kios-kios sarana produksi yang ada. Mereka bisa beli terus kemudian menanam. Lalu nanti kami bantu dengan sarana-sarana pemeliharaan obat dan pestisida untuk juga memberikan juga stimulan untuk meringankan sedikit tadi itu kebutuhan pupuk dan pestisida itu. Nah, tahun ini kami banyak membantu juga untuk sarana pengolahan sarana peralatan, dan itu kita berharap betul-betul bisa dijaga baik oleh masyarakat khususnya kelompok tani supaya ini jadi aset kelompok untuk bisa digunakan di dalam meringankan pekerjaan pengolahan tanah itu. Baik, dan kita usulkan itu tadi, mudah-mudahan adik mencatat itu bahwa kita memerlukan alat mesin pertanian yang sedikit yang lebih
Yang canggih gitu? Ya, yang lebih Yang bagus? bagus, yang Heeh. lebih apa namanya, lebih efektif, Yang efisien, ya. efektif, heeh. Seperti traktor roda 4, ya. Kemudian nanti ada juga ekskavator mini seperti yang dimiliki oleh PU. Kita dinas pertanian harus ada untuk membuka apa lahan-lahan tidur, kemudian membangun embung, gitu ya, untuk antisipasi kalau kekurangan air tetap ada embung. Kemudian membuat parit-parit di sekitar lahan-lahan yang akan dikembangkan padi dan palawija itu. Iya, baik. Terima kasih Pak. Mungkin tadi Bapak sudah jelaskan bahwa budget yang diterima untuk tahun ini 3.383.360 sekian-sekian ini bisa terbilang kurang karena ada beberapa kebutuhan yang bisa terbilang belum tercukupi. Mungkin kita akan bincang lagi di edisi berikut. Terima kasih untuk waktunya Pak. Baik, terima kasih. Iya. Kami akan kembali lagi bincang-bincang terkait dengan kabar Otsu selanjutnya. Sampai jumpa.